Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saudara-saudaraku serta para netizen dimanapun saat ini Anda berada, insya Allah dalam kesempatan ini saya diberi hasrat oleh Allah untuk menyampaikan sekelumit hasil kajian takhasus tentang satu riwayat yang perlu diketahui oleh kita semua umat Islam dalam kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Karena kita tahu bahwa ada beberapa versi yang kita dengar dari fatwa ulama kita yang terkadang berbeda memahami, tentu sesuai pendekatan ilmu mereka masing-masing. Misalnya, yang sering kita dengar bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian diperjalankan naik ke Sidratul Muntaha, yaitu satu tempat yang sangat jauh, dengan tujuan untuk menerima perintah salat kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sebelum Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa, beliau bermalam di rumah saudaranya yaitu Muhani. Kemudian disitulah beliau langsung berangkat naik ke langit ketujuh atas kehendak Allah. Dan disinilah timbulnya perbedaan paham sebagian ulama. Oleh karena itu, insya Allah saya ingin mencoba mengulas sedikit masalah ini agar kita sedikit bisa memaklumi adanya berbagai penafsiran para ulama, yang tentunya kita tidak bermaksud mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sejak lahirnya Muhammad bin Abdullah di Mekkah, disitulah Muhammad tumbuh dewasa, kemudian beliau dilantik jadi nabi dalam usia 40 tahun sampai beliau meninggal dunia. Pada waktu itu terjadinya Isra Mi'raj, belum ada bangunan masjid, belum ada Masjidil Aqsa seperti sekarang. Waktu itu kondisinya masih dalam keadaan harbon atau hancur, tetapi bekasnya masih ada. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu dibangun pertama oleh neneknya, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian hancur lalu dibangun kembali oleh Yakub cucunya. Lalu hancur lagi dibangun kembali oleh Ismail. Nanti setelah 20 tahun sesudah Rasulullah meninggal dunia, baru direnovasi oleh Umar bin Khattab. Jadi bangunan Masjidil Aqsa telah mengalami 3 kali renovasi akibat terjadinya kerusakan atau kehancuran. Oleh karena itu muncullah banyak cerita yang tidak jelas. Ada mengatakan dihancurkan oleh para raja-raja yang pernah berkuasa seperti Herodes, Julius Kaisar, Herakles saja ya, dan Konstantin, ya Allahu a'lam ya. Yang jelas sekarang yang memperhatikan yaitu kondisi Masjidil Aqsa sekarang yang berdiri dengan indah dan megah, setiap saat kini terancam bombardir. Bahkan lagi parah adanya lagi ancaman serangan genosida dalam invasi pasukan Zionis di jalur Gaza. Pemirsa dimanapun berada, itulah sebabnya para ahli mantik memaknai bahwa Masjidil Aqsa dari kata bahasa Arab artinya yang maha jauh. Nah, jika hal itu dimaksudkan antara Makkah dan Baitul Maqdis di Palestina, kalau menurut ukuran sekarang itu sudah sangat dekat, ya. Sehingga sebagian pendapat mereka mengatakan yang dimaksud Masjidil Aqsa yaitu tempat sujudnya para malaikat di Baitul Ma'mur.
letaknya berada di atas patala langit terakhir bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya pohon terakhir. Kenapa disebut pohon terakhir? Pohon terakhir ya Allahu alam, barangkali Allah ingin memudahkan pengertian kita tentang batas-batas terakhir perjalanan yang paling jauh. Pemirsa dan netizen, kemudian perlu saya sampaikan bahwa di tempat itulah juga Muhammad pernah bertemu dengan Jibril dengan jarak yang sangat dekat. Digambarkan dalam hadis, begitu dekatnya antara Muhammad dengan Jibril waktu itu bagaikan anak tanah dengan busurnya. Dan ketika itu Muhammad tidak pernah berkedip matanya ketika memandang Jibril. Sehingga dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, apa yang engkau lihat itu bukan ilusinasi, bukan mimpi, tetapi apa yang kamu lihat itu adalah benar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sebenarnya pertemuan langsung malaikat Jibril dengan Muhammad itu pernah juga di bumi, yaitu ketika Nabi sedang duduk-duduk menyampaikan risalahnya di tengah-tengah para sahabat. Tiba-tiba ada orang yang masuk langsung bersentuhan lutut dengan Nabi. Dan orang ini sedikit pun tidak segan-segan. Padahal semua dedengkotnya orang Arab yang disegani semua hadir di situ. Orang tersebut mau dikatakan musafir, pakaiannya bersih putih. Mau dikatakan penduduk Mekah, tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang kenal. Lalu terjadilah dialog panjang lebar antara Jibril dengan Muhammad. Ya. Kemudian walhasil ketika orang itu tadi pergi, Muhammad bertanya, "A'antum ta'rifu hadzal rajul, hadzal syakhsi?" Apakah kalian kenal orang itu tadi? La, tidak. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, kanal malaikatu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Jibril. Semua orang yang ada di situ baru terkejut. Karena mereka sadar kalau dirinya lalai dari momen yang sangat penting tadi. Tetapi barangkali memang skenarionya yang harus begitu, Allahu a'lam. Nah, itulah antara lain pertemuan langsung Muhammad dengan Jibril dan banyak lagi riwayat yang lain. Saudara warganet dimanapun berada, jadi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat bahwa pada malam terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah bermalam di rumahnya Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani? Dia adalah saudara sesusuan Nabi. Berarti Ummu Hani adalah mahramnya. Ya. Pada waktu itu Ummu Hani bercerita bahwa ketika aku bangun tengah malam, aku masih sempat melihat Muhammad berdiri sedang sholat. Sehingga Ummu Hani sangat heran ketika Muhammad menyampaikan peristiwa yang terjadi semalam. Dia mengatakan bahwa dirinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di langit ke-7. Sehingga Ummu Hani seolah-olah tidak percaya. Kenapa? Karena dia masih sempat melihat Muhammad di tengah malam. Itu yang membuat Ummu Hani heran. Sehingga tidak berani menyampaikan peristiwa itu kepada orang lain. Khawatir nanti pasti terjadi masalah. Kemudian, pemirsa, keesokan harinya secara kebetulan datang Abu Bakar. Abu Bakar yang kita kenal sahabat nomor 1. Lalu Ummu Hani menyampaikan segala peristiwa yang telah terjadi semalam. Abu Bakar pun pada mulanya kaget. Lalu dia bilang, siapa yang mengatakan itu? Katanya Muhammad sendiri yang bercerita. Wah, kalau dia sendiri yang mengatakan, kata Abu Bakar, lebih dari itu aku percaya. Aku percaya. Jadi menurut orang ini, ya, orang pertama yang mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ialah Ummu Hani, menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya berita itu pindah dari mulut ke mulut hingga tersiar di seluruh tanah Arab. Ya. Ketika berita ini tersiar, tentu saja bermacam-macam respon masyarakat Quraisy. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Tentu bagi yang beriman, tentu kejadian yang luar biasa itu
lebih memantapkan keyakinannya bahwa perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha tujuannya tidak lain semata-mata hanya memperlihatkan kemahakuasaan Allah sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya perjalanan Muhammad yang diberkahi di sekelilingnya tujuannya untuk memperlihatkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Alhamdulillah, saya kira demikian, sudah selesai dengan singkat. Semoga dapat bermanfaat. Jazakallah khairan kasiran. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.